Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Sabtu 23 September 2023. Hari ini kita peringati Santo Padre Pio, orang kudus yang hidup pada abad ke-20. Nama kecilnya Francesco Forgione, lahir tanggal 25 Mei 1887 di Italia Selatan. Ia sejak kecil menunjukkan sikap-sikap yang sangat rohani, sangat sopan. Sejak umur 5 tahun, ia mengikrarkan diri, mempersembahkan hidup kepada Allah. Ia dianugerahi banyak penglihatan surgawi dan juga mengalami penindasan setan. Ia berbicara dengan Yesus dan Maria dan juga malaikat pelindungnya. Ketika usia 12 tahun, ia menerima sakramen Ekaristi sekaligus sakramen penguatan. Pada usia 16 tahun, ia masuk novisiat biarawan Kapusin. Karena usianya yang agak kurang baik, ia diminta untuk tinggal di rumah. Setelah dihabiskan menjadi seorang imam tanggal 10 Agustus 1910, ia karena kesehatannya bersama keluarga. Namun dalam pergulatan, akhirnya kesehatan Padre Pio semakin membaik. Ia dianugerahi oleh Tuhan banyak rahmat, di antaranya menerima stigmata Tuhan Yesus Kristus, bilokasi, levitasi, yakni berjalan tanpa menyentuh tanah, mempunyai kesempatan untuk melihat arwah-arwah, penyembuhan, dan sebagainya. Sebagai imam, ia menghabiskan waktu untuk perayaan Ekaristi dan sakramen pertobatan atau pengakuan dosa. Ia benar-benar menunjukkan sebagai imam yang dipilih oleh Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon semoga semangat yang sama diberikan kepada kita. Bacaan Ekaristi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius bab 6 ayat 13-16, yang berisi ajakan Paulus agar umat melaksanakan perintah Tuhan tanpa cacat sampai Tuhan datang. Sedangkan pada bacaan Injil
perumpamaan mengenai penabur yang menaburkan benih jatuh di pinggir jalan, batu-batuan, semak duri, dan tanah yang baik, menjadi ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Dan kemudian bagian kedua diterangkan apa arti perumpamaan itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak biasa Yesus mengupas perumpamaan secara mendetil. Maka bisa jadi bagian kedua yang disebut alegori itu dari penginjil. Kita bisa membayangkan seorang penabur yang menabur benih dengan harapan benih itu akan bertunas, tumbuh, menghasilkan buah. Tetapi ketika menabur di pinggir jalan, orang menginjak-injak dan burung-burung memakannya, pastilah harapannya sia-sia. Ia merasa gagal. Demikian pula yang ditaburkan, yang jatuh di batu-batuan dan juga jatuh di semak duri. Ketiga taburan membuat orang putus asa, melokro, gagal. Dan itulah yang dialami oleh umat ketika Yesus hadir. Mereka merasa bahwa Yesus seringkali gagal dalam pertikaian. Tetapi perlu diingat, ada yang jatuh di tempat tanah yang baik, menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Dengan demikian kita diingatkan tidak boleh melokro, berhenti untuk menaburkan benih kebaikan, karena suatu saat pasti akan ada yang berhasil hidup, tumbuh, menghasilkan buah berlipat-lipat. Gambaran tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kita diajak sebagai murid-murid Tuhan terus mewartakan kebaikan, melaksanakan kejujuran yang mungkin nampaknya gagal karena tidak ada perubahan. Namun kita yakini pasti suatu saat akan menghasilkan buah yang baik. Kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh pesimis, namun optimis bahwa perbuatan baik kita suatu saat akan menghasilkan buah yang baik. Dari pengertian alegori, kita diajak menjadi tanah yang baik, yang siap menghasilkan buah-buah yang baik. Caranya dengan mentaati apa yang diberikan Tuhan kepada kita, mentaati perintah yang diberikan Tuhan kepada kita sampai Ia datang. Semoga kita tidak jemu-jemu berbuat baik, meskipun nampaknya gagal. Kita yakini pasti ada yang berhasil ketika jatuh pada tanah yang baik.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-sabda-Mu pagi ini yang mengajak kami untuk mentaati perintah-Mu dan tetap yakin bahwa pasti akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Bantulah kami untuk setia pada perintah-Mu, dan semoga kami semakin mampu untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kami pun tidak jemu-jemu menaburkan benih kebaikan. Sekalipun nampaknya gagal, kami yakin pasti ada yang berhasil. Untuk itu ya Bapa, agar kami bertahan dalam pewartaan itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mohon agar umat-Mu Kau jaga dari segala mara bahaya. Umat yang terkasih, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan, tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita, keselamatan kita, agar kita terbebas dari mara bahaya. Semoga dengan hidup sehat dan dengan rahmat Tuhan, kita selalu dalam kesehatan yang prima dan keselamatan dari mara bahaya. Terima kasih kepada umat yang telah ambil bagian dalam karya keselamatan, dalam usaha gereja untuk membantu sesama dengan doa, tenaga, karya, dan dana, sehingga gereja tetap mencerminkan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita mampu mendukung gereja dalam karya perutusan. Mari kita tingkatkan partisipasi kita dalam gereja, lingkungan, dan wilayah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.